Hai semuanya, kembali lagi di channel kami. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini Mimin mau ngasih satu cerita drama yang romantis dan bikin kamu penasaran. Tapi sebelumnya, jangan lupa like and subscribe ya. Karena like and subscribe itu gratis. Biar kami terus semangat bikin ulasan cerita drama yang seru-seru. Nggak usah lama-lama, yuk kita langsung ke ceritanya. Cus! Hujan sore itu turun deras di kota Haicheng. Gedung kaca menjulang tinggi memantulkan cahaya senja yang terperangkap di antara awan kelabu. Seorang gadis muda berlari menembus hujan, menggenggam map lusuh yang mulai lembab di tepiannya. Namanya Lin Qian. Lulusan kampus kecil di pinggiran kota, tanpa koneksi, tanpa modal, tapi penuh harapan. Ia hanya ingin diterima bekerja agar bisa membayar hutang ibunya yang sakit dan menyelamatkan adik laki-lakinya dari rentenir. Namun takdir kadang punya selera humor yang kejam. Lin Qian salah membaca lantai gedung tempat wawancara. Ia masuk ke ruang konferensi yang dijaga ketat, tempat CEO perusahaan besar, Gu Yuchen, sedang melakukan wawancara pribadi untuk asisten khusus. Sebenarnya posisi itu bukan untuk pekerjaan biasa, tapi untuk istri kontrak yang akan melindungi reputasi keluarga Gu dari skandal pewarisan. Lin Qian tidak tahu apa-apa. Ia hanya menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan polos, menjelaskan bagaimana ia sanggup bekerja keras tanpa pamrih, bagaimana ia tidak akan kabur dari tanggung jawab, dan bagaimana ia tidak takut dengan pria dingin yang memandangnya tajam di seberang meja. Gu Yuchen, CEO muda yang terkenal berhati batu, menatapnya lama. Tatapan itu seharusnya membuat siapapun gemetar. Tapi Lin Qian hanya menunduk, menyeka keringat, dan meminta maaf karena terlambat wawancara. Entah kenapa, pria itu menandatangani sebuah dokumen dan berkata dingin kepada asistennya untuk urus kontraknya. Beberapa jam kemudian, Lin Qian keluar dari gedung membawa amplop putih yang ia kira adalah surat penerimaan kerja. Namun di dalamnya tertulis perjanjian pernikahan. Hari berikutnya, berita pernikahan kilat CEO Gu Yuchen mengguncang kota. Lin Qian, gadis miskin tanpa latar belakang, tiba-tiba menjadi Nyonya Gu. Ia berpikir ini semua salah paham. Tapi sebelum sempat menjelaskan, Gu Yuchen menyerahkan kunci rumah besar, mobil, dan kartu bank. Semuanya atas namanya. Sebagai kompensasi, katanya datar saat menyerahkan dokumen, "Kau hanya perlu menemaniku selama 1 tahun." Hari-hari pertama terasa seperti mimpi. Lin Qian tinggal di rumah megah dengan pemandangan laut, namun setiap malam ia makan sendirian. Gu Yuchen hampir tak pernah pulang sebelum tengah malam. Wajahnya selalu dingin, langkahnya berat, dan sorot matanya tak pernah melembut. Tapi tanpa sadar, pria itu mulai memperhatikannya dalam diam. Ia mengganti lampu di taman karena tahu Lin Qian takut gelap. Ia menaruh obat flu di meja setiap kali Lin Qian bersin kecil. Ia bahkan diam-diam mengganti semua bunga di halaman belakang dengan mawar putih. Bunga yang pernah Lin Qian sebut menenangkan. Satu malam, Lin Qian jatuh pingsan karena terlalu lelah mengurus ibunya di rumah sakit. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya di rumah sakit kelas atas. Dan Gu Yuchen duduk di samping ranjang, tertidur dengan kepala di tepi tempat tidurnya. Itulah pertama kali Lin Qian melihat sisi pria yang selama ini dianggap dingin seperti es. Hari berganti minggu. Perlahan, dinding di hati Gu Yuchen mulai retak. Ia mulai sarapan bersama Lin Qian. Mereka menonton hujan di balkon, berbagi cerita singkat tanpa banyak kata. Cinta tumbuh diam-diam, tanpa disadari keduanya.
Hingga suatu hari Gu Yuchen berkata ia ingin memperpanjang kontrak tanpa batas waktu. Lin Qian hanya tersenyum samar. Ia mulai percaya bahwa mungkin cinta bisa muncul bahkan dari kesalahan sekecil salah masuk ruangan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sebuah berita muncul di media. Lin Qian, wanita misterius yang menikahi CEO Gu, ternyata anak dari pengusaha yang membuat keluarga Gu bangkrut 10 tahun lalu. Dunia runtuh bagi Lin Qian. Ia tidak tahu apa-apa tentang masa lalu orang tuanya. Tapi bagi publik, ia dianggap pengkhianat yang menyelinap untuk membalas dendam. Gu Yuchen tidak berkata apapun. Hanya keheningan yang memisahkan mereka malam itu. Keesokan paginya, Lin Qian menghilang. Selama berbulan-bulan, Gu Yuchen mencarinya tanpa hasil. Ia mulai menyadari sesuatu yang tak pernah ia akui. Bahwa Lin Qian bukan hanya bagian dari hidupnya, tapi alasan ia mulai hidup lagi. Ia mengunjungi rumah sakit tempat ibunya Lin Qian dirawat, hanya untuk menemukan bahwa tagihan medis telah dibayar penuh oleh dirinya sendiri, melalui transfer otomatis yang disetujui oleh Lin Qian sebelum ia pergi. Namun disinilah plot twist yang tak terduga muncul. Suatu hari, Gu Yuchen menerima surat dari pengacara lama keluarganya. Di dalamnya ada dokumen rahasia. Lin Qian sebenarnya adalah anak sah dari keluarga Gu. 10 tahun lalu, ayah Gu Yuchen menyembunyikan fakta bahwa ia memiliki anak perempuan dari istri keduanya. Istri yang kemudian meninggal dalam kecelakaan misterius. Lin Qian dibesarkan oleh keluarga miskin yang mengadopsinya tanpa tahu asal-usulnya. Artinya, Lin Qian adalah adik kandung Gu Yuchen. Atau setidaknya, begitulah yang terlihat di atas kertas. Namun Gu Yuchen tidak percaya begitu saja. Ia memerintahkan penyelidikan pribadi. Dan hasilnya mengguncang segalanya. DNA Lin Qian tidak cocok dengan keluarga Gu. Seseorang telah memalsukan seluruh berkas silsilah untuk memisahkan mereka. Pelakunya? Asisten pribadi Gu Yuchen sendiri, yang diam-diam mencintainya dan ingin menghancurkan siapapun yang mendekat. Ketika kebenaran terbuka, Lin Qian sudah jauh, bekerja di kota kecil, hidup sederhana, dan berusaha melupakan segalanya. Gu Yuchen datang menemuinya tanpa jas mahal, tanpa pengawal, tanpa status. Hanya seorang pria yang kehilangan cintanya sendiri karena kesalahpahaman. Dan kali ini, bukan karena salah masuk ruangan, tapi karena salah membaca takdir. Hujan kembali turun di kota Haicheng, sama seperti hari pertama mereka bertemu. Namun kini, dua jiwa yang pernah salah arah akhirnya menemukan jalan pulang. Bukan karena kontrak, bukan karena belas kasihan, tapi karena cinta yang bertahan meski dipelintir oleh kebohongan dan waktu. Gimana cerita kali ini? Semoga kalian semua suka ya. Jangan lupa like and subscribe, ya. Karena like and subscribe itu gratis. Biar kami terus semangat bikin ulasan cerita drama yang seru-seru. Sampai jumpa di cerita drama selanjutnya. Bye-bye.